Selamat pagi menjelang siang Pak Hadian Lukita dan Kang Eko Maung. Terima kasih sudah bisa bergabung nih di Zoom meeting. Tapi kita di Zoom meeting ini Pak nggak usah bahas yang berat-berat lah, kita santai aja. Iyalah. Seperti itu. Ya Kang Eko ya Santai seperti aja itu. ngobrolnya. Mohon pertama-tama Pak Lukita gimana nih kabarnya? Ya. Kemarin katanya sakit ya? Entong, kayak imun habis drop, berat-berat liar. Jadi alhamdulillah yang namanya sekarang tuh saya udah disebut Ahmad Hadian Lukita LC, lulus COVID cenah gitu. Jadi tambah COVID. gelar. Okay. Tapi memang COVID ini bukan aib gitu ya. Jadi saya juga nggak nutup-nutupi gitu. Wartawan nanya juga saya bilang saya kena COVID, jadi mohon maaf. Alhamdulillah. Belum bisa jawab pertanyaan-pertanyaan. Kumaha? Kang Eko? Iya. Oke, bagus, Kang Usdul. Ya, lanjut. Kang Eko nanti kalau misalkan ini kalau mau ini kalau ada yang nanti misalkan Pak Hadian lagi bicara, Kang Eko gitu, kita mute aja biar satu-satu biar nggak bentrokan gitu ya. Oke, sip. Oke, Pak Hadian, ini ya. adanya situasi seperti ini yang akhirnya Liga juga ditunda nih. Betul. Dampaknya seperti apa nih Pak? Karena mungkin buat klub juga kerepotan nih ditunda. Betul. Pemain jadi betul. Silakan Pak. Jadi ini memang situasi kata orang sudah diperkirakan akan naik. Tapi kita sih merasa yakin dengan adanya prokes kita yang ketat, pengalaman di Piala Menpora, dan itu sudah meyakinkan otoritas bahwa kita dapat izin. Tapi memang ternyata COVID yang sekarang ini dahsyat sekali gitu. Mungkin Kang Usdul, Kang Eko merasakan teman-teman kita di sekitar kita yang biasanya cuman ya satu orang lah gitu yang kena, ini bisa mungkin puluhan gitu kan gitu. Jadi luar biasa. Bisa dibayangkan, saya juga nggak tahu kondisi klub-klub kita juga kayaknya banyak yang kena gitu. Jadi kalau waktu itu dipaksakan kita main, waktu itu yang tanggal 9 kita rencana kita main, kita juga nggak optimal gitu. Karena kondisinya semua lagi konsolidasi ulang. Ya, LIB juga bukan satu orang yang kena, saya ini ada direksi yang lain, staff juga gitu. Katanya demikian juga di federasi. Tapi mungkin itu tidak perlu kita bahas ya. Tapi yang jelas sangat memprihatinkan lah kondisi COVID sekarang. Jadi bisa dibayangkan kalau pemain kena pada saat liga jalan, kondisinya juga fasilitas infrastruktur rumah sakit, kesehatan tidak menunjang gitu kan. Gitu. Jadi agak bahaya nih. Dan kebetulan saya sih tidak ikut klub meeting karena memang saya lagi dibebas tugaskan. Sampai sekarang pun saya masih dibebas tugaskan. Tapi saya dapat laporannya, klub-klub juga meminta coba di setting ulang katanya gitu untuk kapan kita start liga. Karena kalau mengacu pada surat BNPB, kita ini boleh main, diperkirakan boleh main tanggal 30 Juli. Tapi PKM kan selesai tanggal 20. Klub-klub juga tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Apakah 10 hari cukup untuk persiapan langsung main liga? Nah, dari hasil pertemuan klub-klub meeting kemarin, mereka minta waktu. Jangan 10 hari lah. Bisa apakah tambah lagi 2 minggu setelah itu? Nah, ini lagi dikonsolidasikan dengan semua pihak. Dan kita juga tidak putus berkomunikasi dengan otoritas pemerintah. Kita laporkan terus, Pak, kalau kita main tanggal segini, kondisinya gini, kondisinya gini. Kalau klub sih saya kira semua sudah antisipasi ya. Dan tidak banyak bisa disebut tidak banyak komplain ke LIB atau ke PSSI karena memang kondisinya juga kondisi berat semuanya, mau dipaksakan karena soal pemain harus bergaji, saya kira sih bukan hal yang jadi faktor utama karena keselamatan pemain, keselamatan kita semua itu nomor 1 gitu, Kang Usdul. Itu aja sih dari sini. Oke Pak, kalau begitu. Nah ini kan berarti mundur dari tanggal 30 Juli sudah diputuskan kan katanya di Agustus.
Nah, Ya ini memang belum resmi ya kita umumkan. Oke. Karena Nah, kita kan masih ada waktu nih untuk betul. kita ngobrol terus. Oke. Nah, seandainya di Agustus situasi masih seperti ini, Pak, kira-kira apakah sudah ada rencana B selain yang rencana di bulan Agustus itu, kalau situasi seperti ini keputusannya akan seperti apa nih, Pak? Kita kan nggak tahu nih ke betul. depannya seperti apa. Ya jadi memang kita perlu meyakinkan otoritas di sini. Kita yakinkan bahwa Pak, kalau ini tidak jalan, dampaknya ini. Tapi yang paling penting kita informasikan ke otoritas bahwa liga kalau jalan, ini malah bisa menurunkan pandemi gitu. Semua akan di rumah, semua akan nonton, karena kita main Liga 1 dan Liga 2 bisa satu minggu itu full. Akan ditayangkan terus setiap hari. Sore, malam, atau maghrib, atau setelah itu ada 3 pertandingan misalnya gitu ya. Ini jadwalnya memang belum resmi, tapi yang jelas semua akan di rumah. Semua akan nonton, imun akan naik, kegiatan tidak ada di luar. Jadi ini salah satu penolong pandemi sebetulnya. Ini yang kita komunikasikan terus dengan otoritas. Itu sih itu. Oke. Gus Dul. Siap, Kang Eko. Nih, Kang Eko kan kalau di supporter berbeda ya tanggapan Bobotoh ataupun supporter-supporter lain dengan diundur-undurnya ini kan ada pro dan kontra nih. Katanya LIB menunda-nunda, masa televisi aja nobar bisa, terus acara-acara sinetron bisa, sepak bola yang prokesnya ketat nggak bisa nih. Kang Eko gimana nih Kang Eko menanggapi rumor di bawah di grassroots di supporter sepak bola seperti ini, Kang Eko? Ya, sebelumnya mungkin teman-teman perlu tahu juga saya di mana, Kang Gus Dul ya. Betul. Jadi dalam rangka mengecek penegakan PPKM, saya sedang berada di tukang dagang kalapa tuh, tinggali. Jadi ini sudah patuh, sudah taat, lihat. Taat PPKM, karena nggak bisa dijual di sini ya. Tutup sih Mang Nage ya. Nah, hal seperti ini menunjukkan bahwa keadaan memang tidak baik-baik saja gitu ya. Si emang penjual kelapa ini, mata pencahariannya satu-satunya adalah jualan kelapa. Dia aja nggak jualan gitu. Lalu argumen apa lagi yang bisa membantah bahwa memang liga harus dihentikan sementara lewat PPKM ini? Jadi saya pikir alasan yang dikemukakan oleh Pak Lukita tadi sudah sangat bijak gitu ya. Karena apa? Karena Pak Lukita saja yang kepentingannya sebagai direktur PT LIB, operator, itu mau kok menahan ego, mau menurunkan egonya gitu. Ya apalagi supporter gitu ya. Ternyata saya di-plot sama Kang Gus Dul sebagai supporter. Oke, sebagai supporter Kang Gus Dul. Tadi saya sepakat dengan Pak Lukita gitu ya. Bahwa kalau argumen-argumen kita butuh kesenangan, butuh imun, ya tontonan yang menarik gitu ya. Sepak bola bisa memberikan itu. Dan jangan salah ya, jangan salah. Kejadian sekarang ini beda sama tahun lalu. Tepat 1 tahun lalu, itu keadaan kita masih meraba-raba banget ya. Belum ada vaksin dan lain sebagainya, itu masih meraba-raba banget kalau tahun kemarin gitu ya. Kegiatan-kegiatan besar juga pokoknya cari aman, di stop dulu gitu. Nah, seiring waktu kita punya SOP, kita juga memahami cara-cara untuk menghindari tertularnya virus bagaimana. Lalu kita juga sudah ada vaksin gitu ya. Nah, hal ini terbukti dan teruji di beberapa liga dimulai gitu ya di luar negeri gitu. Dan PT Liga mengadopsi peraturan itu. Kalau misalkan masalah peraturan kemarin selain diadopsi juga teruji di Piala Kemenpora. Makanya izin keluar. Sebetulnya logikanya seperti itu. Kenapa rekomendasi Liga 1 itu bisa keluar? Karena penyelenggaraan Piala Kemenpora yang operatornya PT Liga itu dianggap oke, memenuhi syarat gitu Kang Gus Dul. Tapi satu hal Kang Gus Dul, ini nanya ke Pak Lukita ya, kalau kita kan udah tahu siapa beliau. Nah, ini yang lagi nonton saha itu ujuk-ujuk itu. Nah, ujuk-ujuknya ini kan Pak Lukita ini kan sosok yang ini ya, bukan sosok yang nampil. Saya tahu betul beliau itu bukan sosok yang nampil, hanya menjawab ketika memang ada hubungannya dengan beliau. Nih, Pak Lukita, saya tanpa harus mengenal Bapak, Bapak ini kan orang Bandung ya. Betul. Orang Bandung mengendalikan suatu permainan paling populer di segmen yang sangat plural. Pada suudon atuh ya, wah direktur ligana orang Bandung itu ya. Ini pasti menguntungkan Persib gitu. Karena mereka itu nggak tahu, mereka nggak paham bahwa Pak Lukita ini bekerja bukan buat kepentingan golongan. Pak Lukita ini bekerja buat kepentingan sepak bola nasional gitu. Ini penting Kang Gus Dul, Pak Lukita untuk menjelaskan bahwa
sekarang itu dia nggak mikirin Persib, nggak mikirin apa gitu ya. Ya. Berpikirnya ini konteksnya lebih luas gitu. Karena saya merasakan, saya pernah bekerja di BOPI dulu ya, Badan Olahraga Profesional, itu suudzonnya tinggi. Banyak prasangka bahwa saya akan mengakomodir kepentingan Persib dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah, Palu kita saya pikir dalam hal ini juga perlu kita tanya, betul nggak Pak? Belum apa-apa udah pada suudzon nggak ke Bapak? Gitu. Pasti itu Bapak. Saya aja sering suudzon sama Bapak, Pak, jujur. Ya mungkin gaya saya gaya Sunda gitu ya. Gaya Sunda teh kan nyantai gitu kan. Ya, di asor hayulah gitu kan gitu. Ya, gitu. Tapi memang jangan lupa gaya Sunda juga mengakomodir semua pihak gitu kan gitu. Bisa disebut everybody welcome lah sama orang Sunda mah gitu. Nah, ini yang saya terapkan di LIB karena jujur aja sebelum saya di LIB juga ada saya mau bobotoh habis gitu kan gitu. Waduh. Tapi pada saat masuk ke LIB ini harus dilepaskan bahwa kebobotahan saya harus dilepaskan dan ini memang ini mah komitmennya nggak bisa diomongin detail kumaha kalau dia lihat aja nanti ke depannya. Saya kemari Piala Menpora bisa aja saya bisa menangin Persib, nggak akan Persib LF gitu kan gitu. Jangan Pak. Dan memang kenyataannya begitu. Walaupun orang berusaha untuk bisa mencari jalan gitu kan, ada juga yang kontak saya, ayolah Persib mau bisa menang nggak? Caranya kieu, senate bisa, curang deh. Main aja apa adanya gitu kan. Gitu. Dan ini saya tunjukkan komitmen kita di Piala Menpora. Kedepannya lihat aja ada usah. Kalau terlalu banyak bicara juga jadi kesannya lip service teh. Betul. Udah lihat aja. Persib yang namanya manajemennya kontak saya, welcome. Persija, welcome. Siapapun welcome. Tapi saya semua kasih treatment yang sama. Oke. Nggak bisa Pak kalau ini gitu-gitu. Ini aja regulasinya gini, ikutin aja. Berarti Pak, klub-klub yang ingin juara selalu ada yang datang ke Bapak, kontak Bapak pengen juara, ada itu. Paling tidak memberi usulan sih gitu. Memberi usulan kalau tahu diri. Pak harusnya misalnya pemain asing tuh segini. Dan itu usulan itu kita tampung, bukan ditolak. Oke, itu pemain asing. Kalau juara ini Pak, ada nggak klub-klub yang Pak tahun ini juara klub ini dong gitu? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Tapi ingin menunjukkan bahwa gini Pak, biar rame, biar seru. Padahal sebetulnya ingin menunjukkan tujuannya klub tersebut. Tapi nggak ini kok. Nggak ada ya. Jelas sih klub ini yang saya lihat memang kondisinya berat sekarang. Kondisi berat. Pandemi ini tidak banyak sponsor yang masuk, tidak banyak tidak banyak exposure ya, karena tempatnya terbatas sekarang. Penonton nggak ada, semua kita yang handle. Mau pasang iklan di mana, kita bagi-bagi. Memang rumit sih. Misalnya contoh satu klub menjadi tuan rumah atau menjadi home di stadion bukan dia gitu kan, karena nanti mainnya tidak di home-nya sendiri. Gimana nih Pak? Iklan saya mau dipasang di mana gitu kan? Yang biasanya kalau kondisi normal dipasang di stadionnya kan. Ini yang kita bahas karena biar fair aja. Gitu. Oke, berarti selain liga diundur juga, terus karena selain pandemi, mungkin sponsor juga menjadi salah satu faktor karena dia bertanya ke Bapak ini gimana dipasang di mana? Itu jadi salah satu faktor juga ya Pak ya? Ya, sponsor. Karena kita kan terikat dengan sponsor utama ya. LIB ini disponsori oleh salah satu misalnya perusahaan besar gitu. Dia ingin semua diambil kan. Orang geus nyaho, batur nya nyaho sponsorna orang geus nyaho. Tahu dari mana kok gitu. Kok tahu dari mana nih sekarang Kang Eko? Kok Kang Eko itu Pak ini Pak Kang Eko ini selalu yang nomor satu, apakah informasinya dari Bapak? Ini Kang Eko bicara sponsor nih yang sponsorin nanti. Kang Eko tahu dari mana kok bisa nomor tahu? 1, tapi kan tadi bocorkan. Tapi Kang Eko kan tahu nih. Kira-kira nih Kang Eko berapa duit tuh? Gini Kang Gusdul, jadi yang paling penting tadi dari pernyataan Pak Lu kita adalah bahwa walaupun beliau seorang bobotoh, tapi komitmen profesionalnya sudah ditegaskan ya tadi bahwa nggak ada hubungannya status sebagai bobotoh sama cara Pak Lu kita bekerja nanti, nggak ada hubungannya, profesional tetap komitmen. Lalu pernyataan berikutnya ya yang bisa kita pegang adalah semua diakomodir gitu ya. Ini penting karena saya tuh khawatir ya Pak Lu kita tuh dapat prasangka dari macam-macam. Tentang prasangka ini sudah sering saya dengar
dulu ada sekjen PSSI namanya Pak Nugraha Besus ya. Ya. Itu juga sering diprasangkai orang-orang, wah iya mah di Bandung ti naon, padahal Pak Nugraha Besus itu bekerja bukan buat Persib, bukan buat orang Bandung. Dia bekerja buat sepak bola Indonesia gitu. Maksud saya, jadi nanti kalau misalkan Persib juara musim ini, itu bukan karena Palu kita, bukan. Ya, tapi karena memang Persibnya aja jago. Betul. Gitu. Dan kalau misalkan Persib nggak juara, ya bukan karena Palu kita nggak ngebantu, dah buat apa ngebantu juara gitu. Dah Palu kita mah tugasnya bukan buat ngebantu tim juara gitu ya. Tapi untuk mengakomodir bagaimana klub-klub ini berkompetisi dengan baik dan benar gitu. Iya, Gus Dul. Iya, oke, Palu kita itu tentang sponsor, Mang Gus Dul, tong dibahas ayeuna ka saya. Kalau mau tanya ke Palu kita, kalau Palu kita mau bocorin ya alhamdulillah, kalau enggak ya berarti nanti lebih seru gitu. Oke. Palu kita mau nggak ngebocorin kira-kira sponsor apa nih yang Gini, soal sponsor, alhamdulillahnya dengan kondisi diundur, sponsor mah sudah yakin, nah ini mah akan jalan, cuma tinggal waktu aja. Jadi makanya komit gitu. Nih Pak, yang tahun kemarin kan kita baru 3 pertandingan nih. Sponsor yang kemarin gimana nih, pada komplain nggak nih Pak? Dengan keadaan seperti ini. Pasti. Nah, jadi komplain itu karena kita kan dalam 3 pertandingan itu sudah menerima hak dari sponsor. Sementara kewajiban kita belum sepenuhnya bisa dideliver. Dampaknya, bayangkan ini saya cerita waktu dibatalkan bulan Oktober. Itu dampaknya terhadap LIB, defisitnya puluhan miliar. Kang Usdul sama pasti itu. Waduh, dan itu miliar. Ya karena kita sudah deliver semua pemain ke Jogja. Ya, betul. Semua bis sudah jalan. Semua hotel sudah kita booking. Beberapa sudah siap mau bertanding. Ada yang sudah malah sudah bertahan di Jogja sebulan di sana. Setelah itu berhenti, bukan berarti mereka terus kembali selesai urusan kita. Bagaimana nasib mereka? Mereka minta, kan kita minta diperpanjang November. Selama 1 bulan pun itu menjadi kosnya LIB. Bisa bayangkan. Dan itu dampaknya terhadap kondisi 2021. Ada carry over gitu di situ yang menjadi beban 2020 dibatalkan, yang menjadi beban 2021. Itu kita berjuang keras untuk gimana caranya sponsor yang sudah kita terima haknya buat kita apa ya sebutnya diamortisasi lah. Kita bayarnya kayak bayar hutang aja. Kita bayarkan 2 tahun, 3 tahun kayak gitu. Berarti udah ketebak sponsornya yang tahun lalu juga, Kang Eko, kayaknya seperti itu. Cek saha. Saya juga nggak tahu, Kang Usdul ya. Surprise aja lah nanti. Oh, surprise aja. Apapun itu, kalau urusan sponsor mungkin Palu kita juga lebih tahu. Cuman kan terkadang supporter juga bertanya, pengen tahu, kepo lah istilah nama Pak. Supporter mah. Jadi naon sih gawena LIBT cenah. Itulah Pak, seperti itulah. Ya, Kang Eko ya gitu ya, setuju? Iya betul. Tapi tadi sesuai dengan kita yang ngomongin di awal, Kang Gusdul, bahwa kalau Kang Gusdul tadi kan nanyanya serius-serius terus, sponsor, kesiapan liga. Saya nanyanya yang nyantai aja. Nih, Palu kita, Bapak ini kan pengalaman sudah banyak ya di mana-mana nasional. Ya, terus sekarang Bapak ini terjun bahkan jadi orang nomor 1 di operator liga. Ini adalah permainan paling populer di Indonesia. Ini adalah permainan paling disorot di Indonesia. Jelek baiknya akan menorehkan sejarah gitu ya. Nah, tiba-tiba Bapak dapat kepercayaan seperti ini, Pak. Kalau dulu Bapak mungkin baik jeleknya publik nggak perlu tahu ya. Iya, betul. Tapi kalau Bapak sekarang kan dipertaruhkan nama Bapak nih. Gimana Pak? Yang Bapak rasakan ujuk-ujuk jadi direktur PT LIB, orang-orangnya saya tahu lah, Bapak sekian bulan ini udah tahu watak orang-orang, kararieu, mungkin banyak yang aneh-aneh ya Pak ya. Itu gimana Pak? Jadi yang awal sih pasti saya minta restu ya. Restu ke keluarga, ke ibu terutama gitu kan. Ke kakak paling besar yang karena Bapak udah meninggal, kakak paling besar saya gantikan fungsinya sebagai bapak saya. Kalau nggak ada restu dari mereka, saya nggak akan ambil. Apapun kondisinya. Tapi setelah melihat, coba lu pelajari dulu. Menyebut ke saya dulunya. Lu pelajari heula naon LIBT, naon LIBT bola. Saya pelajari kondisinya termasuk orang yang saya minta restu juga ternyata mencoba membaca, mencari tahu. Gitu. Nah, akhirnya direstui. Bismillah lah, ini mah bukan jabatan karir, gitu. Ini mah jabatan politis. Politis itu
ada tujuannya. Kalau politis adalah bisa memperbaiki sesuatu yang belum baik. Saya bukan berarti sekarang sepak bola belum baik ya, tapi mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Itu aja sih niat saya, sederhana sekali. Tidak ingin mencapai prestasi yang tinggi-tinggi. Paling tidak memperbaiki sesuatu yang kemarin terjadi atau sebelumnya terjadi, dan itu bisa menambah buat saya ibadah lah, namun bahasa ini. Seberapa bulan saya bekerja di LIB sempat frustrasi saya. Jujur aja, kata Bang Eko tadi bilang sudah mengenal orang-orang bagaimana di dalamnya seperti apa, klub seperti apa. Saya bilang lagi, yang saya minta restu kumaha ya. Teruskan lu amanah ya mah cuma gitu. Sugan we, da ieu mah kamu kan tidak mencari sesuatu hal yang naon sih tujuannya dia di direktur liga, apakah menjadi direktur BUMN yang nggak ada hubungannya gitu. Ini mah benar-benar kegiatan masyarakat yang bisa-bisanya Indonesia nih kumaha sih lamun tampil prestasi dunia mah kayak heula lah. Paling nggak di nasional aja dulu lah gitu. Ini yang saya mau. Itu aja sih simpelnya. Betul, Mang Gusdul. Dan Palu kita ini diuntungkan dengan apa coba? Nggak sebenghar di awal. Jadi tadi Palu itu betul ya. Maksudnya memang nggak mencari apa lagi gitu loh. Iya. Jadi tadi yang namanya apa? Kalau tadi Palu kita ngomongnya ibadah ya. Kalau saya sebagai supporter dan saya tahu juga ya direktur-direktur sebelumnya gitu ya. Ya saya melihatnya ini peluang buat pengabdian ya, pengabdian gitu. Nah kecuali Palu kita ini job seeker ya, niangan gawe itu mungkin bolehlah prasangka seperti itu ada gitu ya. Tapi kalau kita diuntungkan dengan geus beunghar di awal. Nah, jadi amin. Tulus. Kalau misalkan ada apa-apa segala macam ya, gitu tinggal dilepas juga nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau kita beunghar, imahna di Batu Nunggal, Mang Gusdul ya. Wah, kakek kadar itu atuh. Oke, kalau kita tadi ibadah ya tertarik nih. Oke, ada rencana nggak setelah nanti setelah pensiun dari direktur LIB nih memperbaiki Kota Bandung itu, memajukan Kota Bandung, ada nggak? Jadi gini, kalau ke politik yang itu saya nggak ada niat sama sekali ya gitu. Ke politik praktis partai apa enggak sama sekali. Tapi saya boleh nanya Mang nu kitu mah. Beda PSSI jeung PT LIB, beda. Ya udah nanti mungkin kalau kita bisa kontak Pak Iwan. Insya Allah. Juga gitu kan, kok kan awalnya dari sini gitu. Oke, Pak lanjut Pak yang tadi Pak. Oke. Jadi yang saya baru kan di Batu Nunggal teh aya klub sekolah sepak bolanya. Saya terima saya tiap hari lewat. Okay. Tapi saya teh nggak pernah mampir dan nggak kenal yang punyanya siapa. Cuma ningali teh, aduh, asa watirnya. Puntennya saya nyebut kondisi sekolah sepak bola kita memang tidak punya lapangan sendiri. Kalau ininya mah bagus lah, programnya saya yakin. Tapi tidak punya kepas. Saya yakin karena lapangan itu punya properti atau perusahaan yang punya Batu Nunggal, jadi pasti dipinjamkan. Pinjamkan nggak jelas karena di situ ada tertulis akan dipakai sebagai area komersial. Jadi suatu saat akan terancam untuk terusir. Ini kumahanya sepak bola yang maju, tapi kondisi di paling dasar sendiri terancam gitu hidupnya gitu kan gitu. Ini menarik gitu. Jadi memang saya sih jujur jujur. Mudah-mudahan apakah tercapai atau tidak, insya Allah. Kalau sudah di LIB sudah selesai tugas saya tetap akan mengabdikan kepada bola. Bukan mau cari duit, enggak. Kumahanya carana sekolah-sekolah sepak bola yang paling mendasar perlu pembinaan, perlu fasilitas, saya akan ke sana. Kumaha cara duka, bangke lah gitu, doakeun. Ya, itu punya Pak Encas Tonip, Pak. Oh, Pak Encas Tonip. Ya, Encas Tonip yang di Batu Nunggal. Ya. Oke. Pelatihnya, Mang. Ya? Lain Ubogana. Ada, saya udah ketemu akhirnya sama Pak Manda yang ketuanya. punya Pak Hasan Saputra almarhum. Pak Hasan Saputra ini orang yang dibalik koneksi Thailand di Persib, Mang Gusdul. Nah, itu Michael lebih. Terus Nutnum itu bawaan Pak Hasan Saputra. Koneksinya juga ke KNVB ya, Federasi ke Belanda juga bagus. Sering ketemu dia Niblin. Nah, pokoknya kenapa saya tahu, karena saya sering jadi penerjemah kalau Sen Prima ngadain coaching klinik. Itu langsung. Jadi orang-orang Belanda langsung datang ke Batu Nunggal. Bagus tuh berarti. Oke. Nah, tapi Pak Encas Tonip juga di situ kan, Kang Eko? Iya, melatih juga. Nah, Mang Gusdul, ya, saya memposisikan diri sebagai orang yang tidak mengenal Palu kita ya. Jadi saya googling sendiri. Jadi sepak bola itu membutuhkan orang-orang yang sudah settle ya,
masalah keuangan, itu memang harus gitu. Kalau sepak bola dipegang sama orang yang nggak punya duit, itu malah nggak stabil gitu ya. Nah, tapi bagusnya Palu kita punya duit, tapi nggak berafiliasi sama hal-hal politik. Selama ini sepak bola kita dipegang oleh orang-orang kaya, tapi berafiliasi sama politik. Akhirnya uang itu dipakai buat memegang sepak bolanya dijadikan kendaraan politik gitu. Tapi kalau Palu kita tadi udah komitmen ya. Palu kita insya Allah. Uang ada, amanah dapat, tapi ternyata tujuan akhirnya bukan politik gitu. Ya. Nah, hal seperti ini yang perlu kita cermati gitu. Ya. Apakah bisa sepak bola kita ke arah yang lebih baik dipegang sama orang Pak Palu kita ini gitu. Ya. Amin, pada intinya Palu kita geus beunghar Kang Eko. Amin. Okay, saya mah berkecukupan. Ya, amin, alhamdulillah. Dicukupi, alhamdulillah tiap sasi ge di pasien jalan Gusti bager pisan ka abdi. Alhamdulillah Pak, yang penting mah rezekinya semakin amin. Dan Palu kitanya sama keluarga pada sehat-sehat. Amin. Pak, ini saya tertarik dengan prestasi nih Pak. Tapi mungkin Bapak mau menempatkan sebagai LIB atau PSSI ya mangga. Nih prestasi timnas sendiri Pak, saat ini saya sedih sekali nih Pak dengan prestasinya. Dan pokoknya mah disebut nutug ya Pak. Aneh, apakah karena yang salahnya di mana nih Pak, biar teman-teman yang nonton juga tahu nih, salahnya itu di pembinaannya, federasinya, atau apanya nih Pak? Boleh Pak? Jadi mungkin saya juga akhirnya jadi rada tahu nih, kenapa zaman dulu kita tuh bisa juara pemain level junior lah ya di beberapa kancah internasional. Malah katanya juga bisa pemain-pemainnya bagus lah pada saat itu. Tapi kok jadi senior kok jadi jelek gitu kan. Ada yang salah saya juga nggak tahu karena saya baru tahu beberapa hal yang sedikit. Jadi saya nggak mau nyalain siapapun. Tapi yang jelas timnas mah butuh jangka panjang. Mau besok disuruh juara Asia belum tentu gitu. Karena pembinaannya teh harus mungkin 15 tahun ke belakang. Nah kita ini selalu menurut saya selalu terputus gitu. Jadi lagi ngebina, putusin. Dari nol lagi, putusin. 5 tahun sekali, yang nggak bisa. Gitu. Jadi Korea itu kalau saya dengar pembinaannya 30 tahun. Karena dia berminat untuk masuk ke Piala Dunia dan itu tercapai. Sampai sekarang pun bertahan. Jepang juga begitu. Karena Jepang tadinya katanya belajar dari Indonesia. Tapi setelah itu dia mempunyai program tidak terputus. Di kita menurut saya putus-putus. Jadi lamun sinyal putus-putus, kumaha ngobrolnya enak gitu kan gitu. Nah, jadi itu aja sih yang simpelnya sih. Kira-kira yang membuat terputus itu apa nih Pak? Kira-kira? Bisa jadi kan tahu bisa nih, jadi. Programnya harus jangka panjang. Terbukti Vietnam dulu sama kita kalah terus. Iya. 19-nya, seniornya, dan sekarang kita susah mengalahin Vietnam. Bahkan kita pengen menang lawan Malaysia saja kita repotnya minta ampun ya Pak. Seperti itu. Jadi contoh lah ya. Liga juga termasuk berpengaruh menurut saya terhadap timnas ini. Jadi kalau liga kita selalu mengandalkan, punten ya saya mungkin salah, ujung tombaknya pemain asing, pada saat nanti ada pemain nasional, nggak ada pemain ujung tombak kita gitu, misalnya gitu ya. Contoh lah ya, saya mau bukan ini mah belum tentu benar nih pernyataan saya. Saya orang awam yang melihat kalau di klub ujung tombaknya semua pemain asing, yang tadinya udah ada orang sekolah dari SSB mau jadi striker gitu kan. Pada saat di liga nggak bisa. Kumaha tuh jadi timnasnya kayak jadi nggak jalan atau striker. Nah, sementara untuk membuat gol itu perlu striker gitu. Itu yang paling simple menurut saya yang. Jadi memang striker itu harusnya satu lokal lah gitu. Jangan semuanya asing. CF atau kayak pemain kita nggak punya striker. Betul. Itu yang paling nggak usah. Itu mah paling pragmatis lah, nggak usah banyak teori itu. Oke. Kang Eko. Siap. Ya, jadi yang dikatakan oleh Palu kita itu betul gitu ya. Jadi ada teori timnas yang baik itu berasal dari kompetisi yang baik juga gitu ya. Walaupun tidak selalu seperti itu. Kita ambil contoh tahun 2007 Irak juara Asia. Jangankan liga ya, pemainnya aja kocar-kacir habis perang gitu kan. Tapi itu kan perkecualian ya. Itu perkecualian. Jadi kondisi itu adalah perkecualian. Ini seperti kita ngomongin gini, lamun ada ikhtiar untuk menuju masa depan yang lebih baik, itu pendidikan. Jadi kudu sakola nu bener.
Lalu ketika ternyata ada misalkan lulusan SD jadi miliarder apa ya, itu kan perkecualian, itu kan jalan Tuhan ya, jalan Tuhan. Nah karena kita ini nggak tahu jalan Tuhan seperti apa, maka yang paling logis adalah ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya itu dua, berarti pembinaan yang benar, terus bikin kompetisi yang berkualitas ya. Kayak misalkan tadi malam contoh nyata Kang Gusdul, Liga Inggris ya. Liga Inggris itu kompetisi yang paling bagus lah menurut saya di dunia ya. 2 besar apa 3 besar masih masuk dia ya. Lalu ketika ada yang ngomong, iya tapi Inggrisnya tara juara gitu ya. Juara dunia gitu, tara deui, Eropa tara. Kita lihat yang juara dunia itu mainnya di mana? Di Inggris. Orang-orang Italia kayak Vialli, Mancini juga punya kiprah di Inggris ya. Mancini jadi pelatih juga tertempa megang Manchester City di Inggris. Vialli lama di Chelsea. Itu artinya apa? Artinya kompetisi yang baik, kompetisi yang bagus itu nggak pernah salah. Pasti akan ada hasil positif gitu ya. Entah buat timnas Indonesia, entah buat pemain-pemain dari negara lain yang main di kompetisi itu. Gitu. Oke. Gitu Mas Gusdul. Siap, Pak Lukita. Berarti dengan adanya di liga pemain asing, kan kadang pemain asing juga wah sudah pemain teh nah teu nu lokal sudah ada pemain asing. Berarti itu sudah yang terbaik buat liga kita gitu, Pak. Jadi gini, memang ada regulasi kan, boleh pemain asing 3+1 Asia gitu kan. Tapi jangan, misalnya menurut saya pemain kita juga jangan pemain asing pasti akan dikasih ke jadi striker. Pemain kita jangan kalah jangan putus asa gitu. Ayo belajar jadi striker biar ngalahin pemain asing itu. Dan klub mah sebetulnya juga sederhana, sebetulnya tujuannya juara liga kan. Juara liga mah usahanya ya kudu mau beli jor-joran pemain asing demi juara liga, karena ujung-ujungnya industri, sponsor atau apa. Tapi pemain Indonesia jangan terus berdiam diri. Ayo dong usahain terus jadi strikernya, bersaing terus. Saya yakin lah pemain Indonesia ada TL gitu. Jaragoan gitu kan. Kan memang ya itulah lifestyle kadang-kadang berpengaruh gitu kan. Betul. Kita ini kan hidup di Indonesia ini kadang-kadang terpengaruh lingkungan gara-gara sinetron misalnya gitu. Ada hedonisme yang hidup. Jadi mental itu yang mental sinetron teh kudu dihilangkeun lah gitu loh. Oke. Mentalnya kudu berarti selain skill mental oke kudu. Iya, jangan banyak drama di luar bola lah gitu. Ya, di Bandung mah gitu Pak biasanya jadi artis pemain Persib juga. Karena naon gitu, tapi tetap berjuang lah jadi striker ujung tombak yang jago gitu. Oke, berarti udah tepat ya Kang Eko ya adanya pemain asing di setiap klub itu Kang Eko. Iya, jadi gini loh. Pemain asing itu kan sebetulnya tujuannya tuh ada 2 menurut saya yang paling penting ya. Yang pertama adalah transfer of knowledge gitu. Artinya apa? Artinya pemain asing itu memang harus istimewa Kang Gusdul. Bukan cuma sekedar asing ya. Pemain asing di mana di Timor Leste, di naon, ini entong karena naonan gitu ya. Tapi pemain asing itu memang berkualitas sehingga ada yang bisa ditiru. Yang ditiru itu bukan cuma skillnya, tapi attitude, kelakuan, mental gitu ya. Jadi saya kadang-kadang emosi juga gitu. Kalau ada pemain asing bikin protes berlebihan, bikin diving gitu ya. Itu transfer of knowledge-nya nggak ada gitu ya. Nggak ada transfer ilmunya, padahal dia itu pemain asing. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pemain asing ini dibutuhkan untuk membuat kompetisi lebih semarak ya. Sponsor-sponsor, lalu penonton-penonton pingin nonton si pemain dari Brazil, dari Belanda gitu. Jadi Oke. Kalau misalkan dikatakan ada kuotanya harus tetap gitu. Kualitas sama agen segala macam, jangan asal-asalan pemainnya gitu. Oke, Kang Eko, Pak Lukita, karena waktu kita terbatas nih, kita sudah mau habis. Terima kasih atas kesempatannya bisa ngobrol langsung dengan Bapak Lukita. Sami-sami. Dengan Kang Eko, terima kasih. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing. Mangga. Ini ya. Kang Gusdul, kata terakhir tuh penutup Pak Lukita, penutup. Jadi menjelang liga gitu, kira-kira Pak Lukita tingkat optimisnya seperti apa, Pak? Oke, Pak. Jadi tingkat optimis sangat tinggi karena semua berkomitmen untuk liga jalan. Pihak otoritas pemerintah yang komunikasi tiap hari dengan kita juga tunggu Pak, sabar aja, pasti jalan. Tinggal nunggu waktu ini, landai aja turun ke bawah dan jangan landai langsung drastis.
bahwa landai seperti tidak ada pandemi lagi, enggak. Turun aja dikit, kita akan jalan. Karena ini fasilitas harus memenuhi. Yang ini semakin menarik. Liga 1 semakin baik. Liga 2 itu juga menarik. Kenapa tidak ada pemain asing di sana? Itu salah satu kita tampilkan. Prestasi Liga 2 akan naik ke Liga 1. Gitu aja sih. Oke. Jadi tapi yang ke supporter mah sabarlah, sebentar lagi main. Oke, ini Pak, satu lagi Pak. Saya mau meninggalkan kebobotohannya. Saya pengen nih kerja di PSSI atau di LIB nih Pak. Berat. Mang, naon tong gawe jadi tim suksesnya Pak Iwan Bule. Wah, siap. Siap. Oke Pak Rukina, terima kasih Kang Eko, terima kasih Ya, atas waktunya. Sampai ketemu lagi di Zoom meeting lainnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.